Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Saat sosok itu perlahan-lahan menoleh, sama seperti Xiao Yan hendak melihat wajahnya, dia mendengar suara pertukaran di telinganya. Xiao Shao, kamu bangun. Mata Xiao Yan melebar dan dia ingin melihat sosok itu dengan jelas, tetapi ada isapan yang kuat. Tepat ketika Xiao Yan hendak melihatnya, pikirannya tiba-tiba kosong, matanya berubah menjadi redup, panggilan di telinganya juga semakin jelas. Dengan sedikit gemetar, Xiao Yan perlahan membuka matanya, rasa sakit di kepalanya berangsur-angsur hilang, penglihatan mata menjadi jelas, semua orang di tim yang tak kenal takut mengelilinginya, Xia Zhenghui memanggil dari samping. Dia melihat Xia Zhenghui merasa bahwa jiwanya tidak terlihat saat Xiao Yan membuka matanya. Hebat, Xiao Shao, kamu baik-baik saja. Xia Zhenghui tampak lega dan duduk di tanah tiba-tiba. Setelah kesadaran benar-benar jernih, mata Xiao Yan melebar tajam. Adegan yang baru saja terjadi masih berputar di benaknya. Sayangnya, sampai akhirnya Xiao Yan tidak bisa melihat penampilan sosok itu. Xiao Yan selalu merasa bahwa sosok itu sepertinya di mana saya melihatnya, perasaan yang sangat akrab tetapi aneh. Apa yang baru saja terjadi? Xiao Yan bertanya dan bertanya kepada semua orang. Xiao Yan tahu bahwa jika itu dalam ilusi itu, jika itu bukan sosok misterius yang tiba-tiba, aku takut bahwa Xiao Yan masih terjebak dalam ilusi sekarang, kesalahan dalam lemari harta surgawi ini bukanlah kekuatan jiwa Xiao Yan untuk melawan. Adik laki-laki, sudahkah kamu menerobos petarung bintang 5? Rancang bertanya, Xiao Yan hanyalah salah satu dari kata-kata pertama yang dia dengar. Dia merasakan kekuatannya sendiri pada saat ini. Tubuh itu hanyalah bintang kelima yang terbentuk. Cahaya, di antara mereka, memancarkan sumber keabadian yang sangat kuat, bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu, ketika ia menerobos. 5 bintang berjuang abadi. Xiao Yan sedikit linglung untuk sementara waktu. Apa yang terjadi setelah jiwanya terjebak dalam fantasi, bagaimana kekuatannya bisa menembus ke 5 bintang berjuang abadi? Bagaimana dengan Immortal bintang 5? Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia terjebak dalam dunia fantasi, dia tidak akan siap menghadapi cedera serius yang telah dideritanya, dan Long Ling tidak lagi menjadi Jiu Xuanjin. Lei Long, Xiao Yan merasa bahwa kemungkinan besar Rancang membantunya untuk menghentikan Xianji. Adik laki-laki, Xianji bintang 5-mu aneh untuk dikatakan. Setelah mendengar guntur, ada bayangan seperti bayangan di sampingmu, dan kemudian Xianji menghilang. Rancang menjelaskan, jika gambar ini tidak terlihat secara langsung, kedengarannya terlalu luar biasa. Xingning, apa Xingning, bisakah kamu menggambarkannya secara spesifik? Xiao Yan merasakan mati rasa di kulit kepala saat ini. Jika sosok yang kamu lihat dalam ilusi barusan hanyalah ilusi, maka kamu hampir tidak bisa mengatakan masa lalu, dan jika sosok ini juga muncul dalam kenyataan, segalanya akan menjadi aneh. Sepertinya mengenakan jubah besar, aku tidak bisa melihat dengan jelas, aku hanya bisa melihat mata itu berwarna keemasan, dan ada penggaris besar di punggungnya, yang terlihat seperti bayangan adik laki-lakimu, tetapi itu bahkan lebih aneh. Bayangan itulah yang memunculkan paksaan yang mengintimidasi, dan kemudian menghilang. Rancang menjelaskan kepada Xiao Yan apa yang dilihat dan didengarnya, dan Xiao Yan mendengar alisnya mengerutkan kening. Bangun. Kerumunan itu mengangguk, mengatakan bahwa pernyataan Rancang itu benar dan semua orang melihatnya. Tampaknya benar. Apakah bayang-bayang itu akan menjadi dewa pejuang di puncak menara ini? Xiao Yan menduga, lelaki tua di menara Zichen Suling tidak mengatakan apa-apa, jadi seharusnya bukan menara Zichen Suling di lingkungan ini. Untuk menggunakan kekuatan menara spiritual Zichen virtual, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Xiao Yan. Jika saja paksaan dapat menghilangkan Immortal bintang 5, akan sulit dilakukan tanpa kekuatan dewa yang bertarung, sehingga bayangan yang muncul di sebelah Xiao Yan, termasuk sosok dalam ilusi, kemungkinan besar pertempuran di puncak menara. Tuhan, yah, aku juga berpikir begitu. Meskipun paksaan barusan, meskipun aku tidak bisa merasakan kekuatan spesifiknya, itu setidaknya dewa perang. Rancang mengangguk dan setuju dengan ide Xiao Yan. Segera, Xiao Yan tidak banyak berpikir tentang hal itu, setelah keluar dari ilusi,
suasana hati dan perasaan Xiao Yan dimakan oleh jiwa-jiwa tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya, yang semakin meningkatkan kekuatan jiwa Xiao Yan, meskipun tidak sekuat Xia Zhenghui kuasa domain, tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan lebih kuat dari ranah suci sebelumnya, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Terlebih lagi, kali ini dari pengalaman dunia fantasi, Liu Yuqi kembali meningkat 1 poin, dan sekarang telah meningkat menjadi 5/10. Setiap kali Xiao Yan sangat terstimulasi atau sangat sedih, ia dapat mengakumulasikan kekuatan 6 keinginan. Sekarang ia secara tidak sadar telah mengumpulkan 5/10. Ketika akumulasi 6 keinginan penuh, kekuatan tempur yang meletus secara instan akan menjadi itu kartu lubang terkuat Xiao Yan. Di lapisan ke-32, kekuatan semua orang telah ditingkatkan sekali lagi, dan semua orang telah membuat banyak keuntungan. Setelah Xiao Yan menerobos peri bertarung bintang 5, kekuatan tim yang tak kenal takut juga meningkat lagi. Kecepatan peningkatan Xiao Yan sangat menakjubkan. Namun, dibandingkan dengan beberapa kalangan kelas atas, masih ada celah dalam kecepatan ini. Ketika Jiang Ya dari tim God of War memasuki tempat warisan, kekuatannya sudah mencapai gayung bintang 6. Setelah memasuki tempat warisan, dia pasti akan lebih baik. Sekarang saya tidak tahu apa kekuatannya, meskipun saya tidak tahu apa yang terakhir adalah tim-tim itu memasuki bagian tengah, tetapi ada kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan Xiao Yan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sekarang telah menembus ke petarung bintang 5, setidaknya itu dapat memperpendek kesenjangan dengan langit udara kelas menengah dan atas sombong. Tidak apa-apa, mari kita pergi ke lantai atas, dan ada banyak keterlambatan di sini. Xiao Yan berdiri dan melarikan diri dari ilusi berbahaya. Xiao Yan juga mendapat banyak manfaat, meskipun situasinya agak berbahaya, tetapi juga itu adalah kebetulan yang selamat. Tidak hanya itu, kekuatan Xiao Yan dan kekuatan jiwa keduanya ditingkatkan. Hanya saja Xiao Yan mengingat hantu yang dia lihat dalam ilusi, dan hantu yang dia lihat di antara orang banyak. Siapa yang membantunya? Apakah itu benar-benar Dewa Do teratas? Xiao Yan mengambil keraguan ini, beberapa tidak sabar untuk memasuki lantai terakhir Paviliun Jibao, yang merupakan lantai pertama yang disebut oleh binatang buas sebagai Dewa Perang. Pada saat ini, ketika saya pergi untuk melihat tangga yang muncul, saya menemukan bahwa tangga itu tidak ada lagi. Hanya ada satu tangga di paviliun, yaitu tangga yang menuju ke lantai paling atas. Tim yang tak kenal takut dipimpin oleh Xiao Yan dan perlahan berjalan menuju lantai 33, berpikir untuk bertarung dengan Tuhan di hati mereka. Semua orang tidak bisa membantu tetapi ada 33 level di Paviliun Tianjibao, mulai dari level pertama, kamu harus lulus tes sebelum bisa memasuki level selanjutnya. Tentu saja, tim yang tak kenal takut jelas melewati pintu belakang. Sebagian besar tim belum mampu melewati lantai 31. Meskipun binatang buas hanya memiliki satu kepala, bahkan seorang pejuang bintang 6 biasa, satu tanpa sengaja, akan ditanam di tangannya. Meskipun lantai 32 adalah ciptaan, tidak ada mundur setelah memasuki lantai 32. Anda harus pergi ke lantai atas. Jika lantai atas benar-benar dewa yang bertarung, saya takut banyak tim terkubur dengan ini. Namun, Sui Zuer dan Xiao Zhan memiliki dua gunung hitam dan putih, tidak ada yang berani menembus lantai ke-33. Tim yang tak kenal takut berjalan di tangga ke lantai paling atas. Langkah semua orang melambat, dan mereka bisa merasakan bahwa suasananya sedikit tegang. Lagi pula, mereka mungkin menghadapi semangat juang. Jika demikian, itu akan sangat menyenangkan. Setelah Suyan, tim yang tak kenal takut tiba di lantai 33, yang merupakan lantai terakhir Paviliun Tianjibao. Itu lebih luas dari lantai lainnya, bukan paviliun, melainkan ruang yang sepenuhnya independen. Melihat keluar, ada danau biru di bawah kaki Anda, tenang seperti cermin, tetapi semua orang bisa berada di sini. Berdiri di atas air, ada sebuah paviliun di tengah danau. Di kejauhan, Anda dapat mendengar musik merdu menyebar. Di paviliun, ada sosok yang duduk, ujung jari berdenyut, dan Guqin memainkan musik yang indah di tangannya. Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat ini, tentu saja, lantai 33 adalah pemandangan yang sedemikian. Banyak kemungkinan yang bisa ditebak dalam pikiran Xiao Yan, tetapi pemandangan yang begitu tenang benar-benar di luar jangkauan Xiao Yan.
Tidak terduga, Xiao Yan mengangkat tangannya sedikit, dan kemudian berkata dengan hormat, sebelum. Xiao Yan bahkan tidak mengatakan judulnya, itu adalah ledakan, paksaan yang tak terlihat jatuh dari langit. Xiao Yan bergidik, hampir tidak berlutut secara langsung. Namun, orang-orang di belakang tidak begitu baik, tubuh mereka semua tenggelam, dan beberapa orang berlutut di tanah, kulitnya diperas dengan manik-manik darah, dan wajah mereka sangat sakit. Wajah Xiao Yan juga Tai King. Meskipun dia tidak berlutut seperti orang lain, kaki Xiao Yan bergetar, bahkan jika dia tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, wajah cantik Sui Zuer juga pucat. Segera setelah dia mengangkat telapak tangannya, Bai Sensan akan segera muncul. Ketika Xiao Zhan melihat ini, dia juga akan membawa Hei Sensan keluar dari air. Kendalikan Sensan sesuka hati, dan hati Xiao Shan berubah menjadi 100 kaki. Ketika dua dewa hitam dan putih terbang keluar, jari-jari paviliun di paviliun sedikit bergetar, dan senar putus secara langsung, kemudian berubah menjadi gelombang kejut energi yang kuat dan menyebar, membuka semua orang jubah sedang berburu. Sosok di paviliun menengadah, dan ketika dia melihat dua dewa hitam dan putih, matanya hampir menyusut seukuran mata pin, dan kemudian tawa kecil muncul di wajahnya, dan dia tampak sedikit malu-malu, haha. Akhirnya, sudah menunggumu. Petik 2. Sosok di paviliun tertawa terbahak-bahak, dan paksaan yang kuat lenyap pada saat ini. Kerumunan merasa lega, dan wajah mereka tampak pucat di bawah paksaan yang kuat. Sepertinya Qi Cheng benar. Sui Zuer merasa lega, dan tangan gioknya yang ramping diletakkan di atas dada putih terengah-engah dengan mulut besar. Meskipun Xiao Yan juga merasa lega, alisnya mengerutkan kening saat dia menatap pandangan depan meskipun sosok itu menyatu untuk menyatu, Xiao Yan merasa semakin salah, sosok ini memberinya perasaan dan tidak ramah dan tampaknya memiliki dendam yang kuat. Aku merasa agak salah, semua orang berhati-hati, Xiao Yan berbisik. Sosok di paviliun meletakkan gukin di tangannya, lalu melangkah, dan memandang ke depan dengan telapak kakinya. Ketika sosok itu muncul di saat berikutnya, sosok itu muncul di depan tim yang tak kenal takut, dan mata semua orang menyusut. Sosok itu terlihat tampan, tetapi dalam fitur yang tampan, dia bisa merasakan sentuhan kejahatan, semacam kejahatan yang tidak nyaman, tatapannya menatap Gunung Baisen dan Gunung Dewa Hitam saat ini, menonton dan tertawa. Akhirnya menunggumu. Pria itu tampak lega dan tertawa. Senior, kata Sui Zuer lembut dengan tinjunya. Mendengar suara Water Pearl, sosok pria itu stagnan, bahkan jika dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Water Pearl, saat matanya mengangkat kepalanya, apa yang dilihat mata itu bukanlah harmoni, tetapi sebuah perasaan gila ini. Kedua gunung ini milikmu. Ketika pria itu melihat ini, kegilaan di matanya menyatu, dan dia berkata perlahan. Sui Zuer memandang pria di depannya, dan dia juga merasa bahwa keadaan dan suasana hati pria itu setelah melihat dua gunung suci itu sangat aneh. Yah, namaku Sui Zuer, dan ayahku adalah Raja Montenegro. Sui Zuer segera melapor ke pintunya. Pria itu mendengar kata-kata itu, matanya menyala. Benarkah? Kamu adalah putri Raja Montenegro. Benar, Raja Montenegro adalah sahabatku. Lelaki itu mendengar kata-kata itu dan mengungkapkan senyum yang menurutnya lembut, tetapi semua orang sepertinya memiliki semacam infiltrasi. Perasaan, apakah Dewa Montenegro baik-baik saja akhir-akhir ini? Pria itu terus bertanya. Ceritanya panjang, ayahku dibingkai oleh pezina, dan sekarang, telah jatuh. Aku di sini untuk mencari wasiat yang ditinggalkan ayahku. Aku ingin tahu apakah para pendahulu tahu. Kata Sui Zuer, dan setelah pidato itu, wajah pria itu terbuka. Dengan warna kesedihan, gambaran penyesalan yang luar biasa. Pangeran telah jatuh. Sayang sekali. Apakah ayahmu memanggilmu ke sini? Pria itu berkata dengan sedih, dan kemudian bertanya pada mutiara air lagi. Sui Zuer sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab perlahan, ini tidak benar, tapi saya pikir mungkin ada beberapa petunjuk untuk ayah saya di sini. Kalau begitu kamu datang ke tempat yang tepat, aku punya petunjuk di sini. Tangan ayahmu menyegelku di Baoge. Aku punya banyak petunjuk di sini. Yang mana yang ingin kamu dengar? Ekspresi semakin pelit, dan senyum di wajahnya sangat mengalir. Sui Zuer mendengar kata-kata itu, matanya yang indah menyusut sedikit, dan jantungnya berkedut,
dan langsung merasa bahwa situasinya tampak sangat buruk. Tuhan yang bertempur ini bukan teman dekat Raja Montenegro, tetapi musuh. Dia adalah dewa yang memerangi Tuhan yang kuat, yang disegel di paviliun oleh Lord of the Black Mountains. Xiao Yan juga membuat suara buruk di lorong rahasia. Pertama, dia mengkonfirmasi bahwa hantu yang muncul di lantai 30 bukan dewa yang bertarung, dan dia punya firasat pertama. Itu benar, orang ini memiliki masalah, tawanya tidak bahagia, tetapi semacam, ayahku menyegelmu. Sui Zuer mendengar, wajahnya berubah pucat dan pucat. Pria itu mencibir. Perlahan, dia melangkah maju, mengulurkan tangannya, mengangkat kepalanya dengan tetesan air di ujung jarinya, dan giginya yang perak menggigit. Dia ingin datang ke petunjuk ayahnya. Ini mengerikan. Petunjuk tidak ditemukan, tetapi musuh besar ditemukan. Ya, bukankah ayahmu memberitahumu? Benar-benar tidak melihatnya, 5 pangeran besar dan 3 pangeran besar Montenegro bahkan bisa melahirkan anak yang begitu cantik, tapi itu tidak buruk, dari aku, mungkin aku bisa menyisihkanmu seumur hidup, pria itu berkata, yaitu, ujung jari adalah garis leher Sui Zuer, dan matanya yang jahat memproyeksikan ke dalamnya, dan wajahnya bahkan lebih tersenyum. Adapun Xiao Yan, pria itu sepertinya tidak pernah ada di matanya. Sui Zuer pucat, menghadapi penghinaan dan provokasi pria itu. Dia menggigit giginya yang perak. Dia tidak ingin melawan karena dia tidak ingin mati di sini. Pembalasan ayahnya belum dilaporkan. Jika dia bisa, Sui Zuer benar-benar akan bertahan hidup untuk bertahan hidup. Tunduk pada pria. Bagaimana, lihat dirimu, bukankah kamu ingin mati di sini? Pria itu berkata perlahan, dengan ekspresi mengancam di wajahnya, dengan alisnya yang kuat, dan setiap jejak atmosfer mengancam mutiara air. Begitu Sui Zuer menggigit giginya yang perak, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Pria di depannya bukan peri bertarung yang biasa, tetapi seorang pria yang melawan Tuhan. Selama hatinya bergerak, mudah untuk membunuh Xiao Yan dan yang lainnya. Sui Zuer juga tahu bahwa dia tidak berdoa agar Xiao Yan akan membantunya, karena bahkan jika Xiao Yan mengambil tembakan, akan sulit untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang melawan Tuhan. Tuan, aku bisa mematuhimu. Mereka tidak ada hubungannya dengan itu, bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Sui Zuer menggertakkan giginya, mengangguk dengan lembut, dan berkata perlahan. Setelah berbicara, pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan di belakang Sui Zuer. Oh, tapi, orang-orang yang masuk ke lantai atas tidak keluar hidup-hidup, tapi, kecantikanmu dapat mengubah kehidupan limbah ini. Pria itu bertanya dengan kebingungan, melihat godaan dari Sui Zuer. Puncak ngarai orang-orang mengangguk dengan tawa, yang juga memungkinkan persyaratan air mutiara. Segera, dengan gelombang jubah lengan pria itu, sebuah pintu cahaya muncul di lantai atas, dan sepertinya dia bisa keluar melalui pintu cahaya ini. Pria itu tampaknya tidak tertarik untuk membunuh Xiao Yan. Telapak tangannya menyapu pinggang Willow ramping dari tetesan air, dan tangannya terbanting di pinggul tetesan air itu. Zuer bersenandung, suara seperti itu membuat pria itu lebih bersemangat. Dan ketika telapak tangan pria itu siap untuk pergi ke tempat yang lebih pribadi dari Sui Zuer lagi, satu telapak tangan tidak tahu kemana harus keluar, dan telapak tangan pria itu digenggam. Pria itu tampaknya terkejut, dan kemudian di telinga Sui Zuer terdengar suara samar. Maaf, aku tidak tahan memiliki seorang wanita untuk dilindungi. Xiao Yan yang menangkap pergelangan tangan pria itu, tetapi mata Xiao Yan tidak pernah memandang pria itu, tetapi tetap menatap wajah Sui Zuer. Suara-suara itu membuat tubuh Sui Zuer menggigil, karena Sui Zuer tidak memikirkannya. Xiao Yan benar-benar menghadapi dewa yang bertarung, tetapi dia tidak menyusut ke belakang, dan dengan cara ini. Ini hampir menjadi hit telanjang di wajah pria itu, 100% akan membuat pria itu jengkel. Haha, anak laki-laki itu memiliki keberanian. Peri bertarung bintang 5 benar-benar tidak tahu di mana kamu memiliki keberanian. Apakah kamu tahu bahwa kamu memprovokasi dewa yang berperang? Kejutan pertama adalah mengguncang telapak tangan Xiao Yan secara langsung. Kemudian paksaan tak terlihat jatuh dari langit lagi. Kali ini, semua paksaan pergi ke Xiao Yan, dan Xiao Yan mendengus tiba-tiba. Tubuhnya juga sedikit bergetar. Di bawah pamor Tuhan, Xiao Yan tidak berlutut, tetapi kulitnya juga diperas dari manik-manik darah, seluruh orang berada di bawah beban yang besar. Ketika gigi Xiao Yan menggigit,
dia menelan Lingyun Xuantiandan, yang sudah ada di mulutnya, dan kekuatan bintang 5 Dou-Xian di masa-masa awalnya tiba-tiba meningkat ke puncak bintang 5. Susunan misterius kaca surgawi. Sumber abadi dari kerumunan juga melonjak, kekuatan Xiaoyan telah melonjak lagi, dan itu benar-benar bahwa ia telah mencapai pertengahan 6 bintang. Namun, bahkan jika kekuatan Xiaoyan melonjak, bagaimanapun, ia masih peri-peri kecil. Di hadapan kekuatan absolut, kesenjangan antara peri-peri dan Dewa Ember tidak dibuat oleh benda-benda asing ini. Kaki Xiaoyan bergetar, tetapi dia tidak pernah berlutut, tetapi matanya perlahan-lahan terangkat untuk melihat pria itu, dan kemudian sebuah suara samar keluar dari celah di antara giginya, dewa yang bertarung, hanya bisa digunakan paksaan untuk menggertak. Petik 2. Ketika pria itu mendengar itu, wajahnya sedikit tenggelam. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa dalam situasi seperti itu, Xiaoyan berani memprovokasi dia. Untuk berurusan dengan peri ember kecil, aku bisa menghancurkanmu menjadi saus daging dengan paksaan. Pria itu membuka mulutnya perlahan, Xiaoyan tampak jelek, dan darah di pipinya diperas dengan darah. Terlihat mengerikan. Rancang tahu bahwa situasinya salah dan dia akan mengambil langkah maju. Telapak tangannya sudah ada di lehernya. Tampaknya kali ini dia harus mengambil tembakan. Jika dia tidak mengambil tembakan lagi, Xiaoyan akan benar-benar terancam olehnya. Hancur menjadi saus daging. Kakak Rancang, tidak bisa. Ye Feiyu masih khawatir. Rancang menatap Ye Feiyu, menunjukkan ketabahannya. Adik perempuan, jika aku tidak mengambil gambar lagi, dia akan mati di sini, dan itu akan menjadi tidak punya otak. Rancang berkata dengan suara yang dalam. Ye Feiyu juga menggigit giginya, dan situasinya menjadi sangat buruk dalam sekejap. Pendekatan Xiaoyan memang sedikit gegabah, tetapi Sui Zuer mengandalkan tubuhnya sendiri untuk mengubah kehidupan semua orang, apakah itu Rancang, Ye Feiyu, atau semua orang di tim yang tak kenal takut. Terjadinya hal-hal seperti itu tak tertahankan di hati, bahkan jika mereka dapat mundur seluruh tubuh, dan hal ini akan menjadi belenggu di jalur kultivasi. Sui Zuer mungkin telah melakukan beberapa hal yang tidak menyenangkan, tetapi ketika dia dalam bahaya absolut, dia tidak melarikan diri, dia bahkan mengorbankan diri, tetapi dia juga ingin melindungi ketelitian semua orang. Prasangka King Muer, beberapa wanita, pada saat ini mata mereka diringankan. Tembakan Xiaoyan juga benar-benar membuat orang-orang berada dalam situasi berbahaya. Pada saat ini, Xiaoyan berbaring dengan darah di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir di air danau di kakinya. Paksaan yang kuat terus-menerus menghalangi Xiaoyan, kehidupan yang kuat dan krisis kematian apakah menyapu pikiran Xiaoyan. Pada saat ini, di alisnya, cahaya berkedip-kedip, jika tidak ada cara lain, Xiaoyan akan menggunakan Zichen Virtual Spirit Tower. Namun, pada saat ini, darah diperas Xiaoyan mengalir ke air danau dan tidak menghilang, tetapi terkondensasi di dalamnya. Xiaoyan menggigit giginya dengan kuat, darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, kekuatan Liuyu di kolam Liuyu meroket, dari 5% menjadi 7/10. Bayangan alis Xiaoyan berkedip-kedip. Dia tidak tahu. Di belakangnya sebuah bayangan perlahan membeku. Karena kamu mencari kematian, aku akan melengkapimu hari ini. Pria itu berkata dengan bijaksana, telapak tangannya menantikan. Xiaoyan tidak bisa bergerak di bawah paksaan yang kuat, dan jari-jarinya sudah di alis. Pada saat yang sama, Rancang juga menjarah. Ketika Xiaoyan hendak menggunakan Zichen Virtual Pagoda dan Rancang untuk mematahkan segel leher mereka, pria itu tiba-tiba masuk ke rumah, dan kengerian muncul di wajahnya. Pada saat ini, langkah kaki Rancang juga berhenti. Xiaoyan mengerutkan kening, menatap pria yang menghentikan aksinya. Pandangannya memandang Xiaoyan, dan ekspresi mengerikan di wajahnya tampak melihat sesuatu. Ketika Xiaoyan masih mencekik, Xiaoyan merasa bahwa rompinya dingin, dan bayangan gelap muncul di belakangnya, dan kemudian ia langsung mengunci tenggorokan pria itu dengan satu tangan, dan mengangkat pria itu dengan satu tangan. Tidak, mustahil. Lelaki itu berjuang keras, tetapi ternyata dia tidak bisa membuka telapak bayangan. Jubah hitam tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan, menghadap jauh dari Xiaoyan, tetapi Xiaoyan melihat penguasa besar yang dibawa oleh bayangan hitam di belakangnya. Bayangan hitam ini adalah bayangan yang menyelamatkannya dari ilusi. Xiaoyan sedikit tersesat,
yang benar-benar di depannya. Jari-jari He Ying sedikit menegang, dan wajah pria itu tiba-tiba memerah. Setelah beberapa perjuangan, pria itu memohon belas kasihan dan buru-buru berkata, "Tuan. Tuhan, maafkan aku." Bayangan hitam mengangkatnya dengan satu tangan tinggi, memancarkan lingkaran cahaya samar di tubuhnya, dan bahkan tampak agak transparan, seperti bayangan, tanpa substansi. "Kamu menunggu sia-sia. Siapa yang tahu siapa dia?" Suara gelap He Ying keluar perlahan, dan penindasan yang kuat yang berasal darinya mengguncang pikiran semua orang. "Kamu tunggu, bersalah. Kamu tunggu, sial." He Ying melanjutkan, dengan setiap kata, wajah pria itu menjadi lebih buruk. Bahkan jika dia mendengar bunyi klik tulang belakang leher pria itu, ini adalah suara patah tulangnya. Darah pria itu memuntahkan, dan matanya panik. Dia ingin melepaskan sumber Tuhan, tetapi menemukan bahwa pada saat ini semua kekuatan di tubuhnya tampaknya belum pernah ada sebelumnya, semua yang ada di tubuhnya dibersihkan, hanya menyisakan tubuh yang lemah untuk bayangan. Bayangan gelap terus memaksa, dan di mata ngeri pria itu, dia langsung meremas lehernya. Mulut pria itu terus memuntahkan darah, kulitnya berubah menjadi warna biru gelap, cahaya di matanya tersebar, dan dewa yang bertarung ini terjepit sampai mati. Setelah He Ying melihat kematian maskulinitas, ia melepaskan telapak tangannya, tubuh pria itu segera lumpuh, dan tubuhnya benar-benar terengah-engah, jiwanya terbang keluar, dan bayangan telapak tangannya melambai lagi. Berteriak, meski hanya ada seberkas cahaya yang menggantung di udara. "Terima kasih senior." Xiao Yan buru-buru melengkung ke bayangan, dan kemudian melanjutkan, "Senior menyelamatkan satu sama lain beberapa kali, aku tidak tahu nama seniornya, dan sulit untuk berterima kasih." Xiao Yan memandang ke depan ke bayangan gelap yang berbalik, tetapi pada saat Xiao Yan melengkungkan tinjunya, "Aku tidak tahu di mana angin jahat bertiup di paviliun ini," yaitu, bayangan gelap itu tertiup langsung ke angin. Mata Xiao Yan hampir menyusut pada saat yang sama, dan tubuhnya berkedip-kedip secara langsung, ia ingin melihat wajah positif dari bayangan hitam, tetapi bahkan jika kecepatan Xiao Yan cepat, bayangan hitam telah menghilang dalam angin, meninggalkan Xiao Yan berantakan dalam angin jahat. Ini, Xiao Yan bisu, untuk sesaat, bertanya-tanya bagaimana menjelaskan situasi di depannya. Bayangan gelap tiba-tiba muncul, mencubit dewa yang bertarung sampai mati dengan satu tangan. Xiao Yan melihat ke leher dan terjepit, langsung kejam. Pria pemalu itu tidak bisa mempercayainya. Ekspresi semua orang ngeri, dan pemandangan di depan mereka sangat melebihi persepsi semua orang. "Ini, siapa bayangan hitam?" Mata Xiao Yan menyipit, dan bantuan bayangan hitam telah ditembak 3 atau 5 kali, tetapi Xiao Yan belum pernah melihat wajahnya, dan begitu juga semua orang, hitam lebarnya jubahnya sangat kuat sehingga mereka menyembunyikan wajah mereka, mereka tidak bisa melihat penampilan mereka yang sebenarnya. "Dari mana asalnya?" Xiao Yan berbalik untuk bertanya kepada semua orang, dan mereka menunjuk kaki Xiao Yan. "Xiao Shao, dia tumbuh dari kakimu." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ia merasakan kejutan. Bayangan gelap ini terasa semakin misterius. Xiao Yan tidak bisa merasakan setengah aroma, bahkan sedikit transparan, dan tampak seperti bayangan. Xiao Yan menganalisanya, dan tiba-tiba apa yang dipikirkannya, tiba-tiba menatap kakinya, Xiao Yan merasa hampir seketika semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di kulit kepala. Xiao Yan melihat wajah, bukan wajah persisnya, tapi sepasang mata emas, itu bayangan Xiao Yan sendiri. Tapi Jingwang baru saja melintas, bayangan berubah kembali ke penampilan aslinya, sepertinya semuanya menghilang karena angin. Tapi dari mana datangnya angin di menara tertutup? Zan tua, kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Dia merasa ada sesuatu yang parasit padanya, dan itu sangat kuat. Meskipun dia sering membantu Xiao Yan, perasaan ini membuat Xiao Yan sangat terganggu. Xiao Yan memanggil Zan Lao di dalam hatinya. Setelah beberapa panggilan, dia tidak pernah mendengar jawaban Zan Lao. Xiao Yan tidak punya pilihan selain membantu. Tidak sampai suara Xiao Zhu terdengar di telinga Xiao Yan bahwa Xiao Yan akan disegarkan. "Terima kasih, Xiao Yan." Sui Zuer sedikit merosot. Xiao Yan tersenyum malu sekarang. Dia sekarang agresif, bahkan sekarang masih mengingat bagaimana dewa yang bertarung itu mati, bayangan aneh. Tiba-tiba, itu terjepit sampai mati.
Semua orang maju, Rancang siap untuk bertanya apa yang terjadi pada Xiao Yan. Setelah melihat ekspresi bingung di wajah Xiao Yan, Rancang tidak bertanya lagi. Jelas bahwa bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Saudara Rancang, tahukah Anda, apa bayangan gelap itu? Seharusnya Rancang bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada gilirannya bertanya kepada Rancang, dan Rancang mundur beberapa langkah dan memandang Xiao Yan. Peras bagian bawah gagang, sedikit mengernyit, pikirkan sebentar sebelum perlahan-lahan terbuka. Aku harus mengakui bahwa bayangan gelap ini terlihat sangat mirip dengan adik lelaki itu. Apakah ini adik lelaki-lelaki yang lebih muda? Rancang menebak bahwa dugaannya sepenuhnya karena penampilan Xiao Yueli dan sangat kuat. Xiao Yueli membuat Rancang merasa bahwa bukan hanya Xiao Yan yang aneh, tetapi anaknya juga aneh. Xiao Yan tersenyum pahit, Rancang benar-benar menganggapnya sebagai monster, tetapi tidak mengherankan bahwa penampilan Xiao Yueli tidak hanya menumbangkan persepsi semua orang, bahkan Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa putrinya akan begitu kuat mengerikan. Tidak, aku tidak merasakan kehadirannya sama sekali, tapi dia sepertinya parasit di tubuhku, tapi aku belum menyadarinya sama sekali, dan tubuhnya tidak sama. Xiao Yan menolak spekulasi Rancang, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Lalu ada kemungkinan lain. Setelah berpikir sebentar, Rancang mengerutkan kening, dan Xiao Yan memandang Rancang untuk melihat bagaimana Rancang menjawab. Bayangan gelap ini muncul hanya setelah kekuatan tuan kecil itu dinaikkan menjadi 5-star fighting immortal. Rancang bertanya. Ketika Xiao Yan menerobos 5-star fighting immortal, ia masih terjebak dalam ilusi. Ketika bayangan hitam muncul, ia diselamatkan dari ilusi. Ketika dia keluar, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatannya telah menembus pejuang bintang 5. Namun, Xiao Yan berpikir dengan hati-hati, semua orang juga mengatakan bahwa Imam Peri bintang 5 menghilang setelah munculnya bayangan hitam ini, sehingga penampilan bayangan hitam adalah ketika Pangeran Peri muncul, dan penampilan Imam Peri bintang 5 dianggap sebagai pejuang bintang 5. Berbicara tentang itu, bayangan itu muncul hanya ketika Xiao Yan berusia 5 bintang. Seharusnya seperti ini, Xiao Yan mengangguk dan berkata setelah minum sejenak. Tuan kecil tahu bahwa setelah mencapai pertarungan abadi bintang 5, ia dapat memasuki reinkarnasi dan memiliki kehidupan lampau. Bahkan ketika Rancang Xuan berkata perlahan kepada Xiao Yan, ketika Rancang mengatakan ini, Xiao Yan langsung tercerahkan. Datanglah. Makna saudara Rancang, bayangan hitam ini adalah kehidupan masa laluku. Mata Xiao Yan menyipit tiba-tiba, mengingat penampilan bayangan hitam pada saat itu, jubah hitam juga merupakan salah satu pakaian favorit Xiao Yan, tentu saja yang paling mencolok adalah Hei Ying membawa senjata yang mirip dengan penggaris di belakangnya. Sekarang sepertinya kemungkinan ini adalah yang terbesar, tentu saja, ini hanya dugaanku. Rancang mengangguk, kemungkinan ini memang sangat tinggi. Kehidupan masa laluku. Mata Xiao Yan tiba-tiba terpana. Setelah mengetahui hasil ini, Xiao Yan masih tidak dapat diterima. Kehidupan lampau. Orang asing ini memiliki kata-kata yang akrab. Xiao Yan tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, juga tidak memiliki perasaan. Munculnya bayangan gelap terlalu tiba-tiba. Jika itu benar, maka bayangan gelap muncul 3 atau 5 kali. Apakah ini kehidupan masa lalunya, bahwa Xiao Yan menyelamatkan dirinya sendiri? Xiao Yan merasa sedikit pingsan untuk sementara waktu, dan Xiao Yan masih menghantui pertanyaan lain saat ini. Dirimu sendiri jadi, siapa saya dan siapa saya? Siapakah Black Shadow? Tuan kecil, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jika ini benar-benar kehidupan masa lalu dari tuan kecil itu, maka ketika kamu tertidur dan meningkatkan kekuatan tuan kecil itu, kamu akan melihat lebih banyak kenangan dari kehidupan sebelumnya. Jangan terlalu khawatir. Melihat Xiao Yan mata Rancang tampak begitu mengerikan sehingga dia sepertinya melihat bahwa kamu khawatir tentang Xiao Yan. Jika kamu ingin Rancang sudah mengalaminya, kamu akan mengerti kekhawatiran Xiao Yan saat ini. Itu hanya, tuan kecil, aku telah melihat banyak kenangan masa lalu setelah menembus peri bintang 5, tapi itu hanya beberapa kenangan. Ini pertama kalinya aku melihat bayangan seperti tuan kecil, dan Rancang berkata, dan kemudian perlahan-lahan menatap pria yang lehernya dijepit rata di tanah. Mungkin pria ini bukan dewa pejuang yang sesungguhnya. Mungkin pria ini telah dirampas sisa kekuasaannya oleh raja.
Namun, dengan kekuatan semua orang, itu pasti tidak akan menjadi lawannya. Bayangan misterius yang muncul pada Xiao Yan sebenarnya ditundukkan dengan satu tangan, yang membuatnya lebih tahan. Bayangan-bayangan dan postur dominannya mengejutkan. Setelah aku menerobos peri pertarungan bintang 6, aku juga melihatmu beberapa kenangan tentang kehidupanku yang sebelumnya. Meskipun sangat samar, aku merasa bahwa kehidupanku sebelumnya dan kehidupan adik lelakiku yang sebelumnya mungkin tidak diketahui. Rancang berkata, dia tidak yakin namun, saat dia melihat Xiao Yan, dia memiliki semacam keintiman, dan rasa keintiman yang sangat kuat. Rancang menggunakan hidupnya untuk melindungi Xiao Yan, bukan pengaturan permaisuri, tetapi perilaku Rancang sendiri. Mungkin bahkan Rancang tidak tahu mengapa, dia selalu memiliki suara di dalam hatinya, untuk melindungi Xiao Yan dari hidupnya. Brother Rancang, tapi setelah aku menembus peri bertarung bintang 5, aku tidak mendapatkan jejak ingatan kehidupan masa lalu. Kenapa? Xiao Yan bertanya-tanya. Jika, menurut Rancang, Xiao Yan juga harus mendapatkan ingatan kehidupan masa lalu, tetapi di samping bayangan gelap yang tak dapat dijelaskan ini tidak memiliki ingatan lain di benaknya. Karena itu, Xiao Yan sedikit panik. Rancang langsung tersenyum getir. Situasi Xiao Yan memang agak aneh, tetapi cara dan gerakan bayangan gelap ini tidak terbayangkan. Betapa mengerikannya kehidupan Xiao Yan sebelumnya, hanya bayangan yang bisa mencubit. Mati dewa yang bertarung. Aku pikir itu mungkin karena kehidupan masa lalu dari adik lelaki itu terlalu kuat, sehingga bahkan jika kamu menerobos petarung bintang 5, kamu tidak akan dapat menjelajahi kenangan masa lalu. Sekarang menara Zichen Suling masih merupakan misteri besar, dan sekarang ada kehidupan masa lalu yang kuat dan tidak dikenal. Pada saat yang sama, saat ini, Hong Mengsing membuat keributan, dan situasi Tianji Baoge ditampilkan di layar kota sains dan teknologi Minghe. Tentu saja, tidak semua gambar muncul. Gambar-gambar ini berselang-seling. Di satu sisi, ini menunjukkan situasi saat ini dari beberapa tim. Di sisi lain, itu juga melindungi beberapa privasi tim. Jika tidak, semua paparan secara alami bukan hal yang baik untuk tim-tim ini. Inilah dunia-dunia top, dan kekuatan mereka secara alami tidak lemah. Ketika Anda melihat pria top, seseorang sepertinya mengenalnya, tetapi menyaksikan bayangan hitam tampak mencubitnya sampai mati, seluruh Heihe Science and Technology City sepertinya mengejutkan. Ini, apa ini? Ketika melihat kebayang-bayang, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut seukuran mata pin, dan warna-warna teror muncul di wajah mereka. Ketika Sun Ning melihat pria itu, tubuhnya membeku, matanya menyipit, seolah-olah dia mengenal pria itu. Deng Hao, bukankah dia sudah mati sejak dulu, mengapa dia muncul di sini? Mata Sun Ning penuh dengan warna yang luar biasa. Dia tidak hanya tahu, tetapi juga namanya. Ketika Deng Hao dijepit sampai mati oleh bayang-bayang hitam, mata seperti lubang jarum Sun Ning tampak bergetar. Dalam gambar, dia melihat Xiao Yan lagi, dan wajah Sun Ning menjadi semakin salah. Jalan rahasia di hatinya tidak baik, dan kekuatan tim ini benar-benar tapi Deng Hao benar-benar sia-sia. Dia akan disegel di tempat seperti itu begitu lama oleh Raja Montenegro. Wajah Sun Ning memandang Deng Hao yang telah mencubit lehernya dan kehilangan vitalitasnya, tapi itu bukan apa-apa. Simpati, tetapi masih belum terpotong, tetapi di layar, ketika beralih ke Xiao Yan, wajah Sun Ning sedikit tenggelam, putra ini semakin misterius. Pertama, kemunculan Raja Tibet membawa dia anak perempuan yang ganas dan kuat, dan sekarang dia tidak tahu apa artinya aneh untuk secara langsung menghancurkan Deng Hao, dewa pertempuran. Wajah Sun Ning tiba-tiba tampak cemas, karena dia mengerti bahwa tim yang tampaknya dari dunia bawah ini kosong. Dari sudut pandang saat ini, sudah ada kuil kuno yang tak tertandingi dan dunia bawah sangat sulit bagi kekuatan kuat untuk menyelesaikannya. Kekuatan tim yang tak kenal takut ini sangat kuat. Yang paling menakutkan adalah bahwa mereka adalah tim dari dunia bawah. Ini penasaran. Jika mereka bisa keluar, aku akan meminta dengan segala cara. Haha, aku takut tidak ada sedikit orang dengan ide seperti itu sekarang. Dunia inferior bisa sangat sengit. Jika dibudidayakan, anak ini akan menjadi tak terbatas di masa depan. Adegan dalam gambar membuat popularitas tim yang tak kenal takut terus meningkat,
dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah membunuh dewa pertempuran Deng Hao di klasemen, pangkat tim yang tak kenal takut adalah langsung dari 100, langsung diangkat ke atas papan peringkat, yang merupakan yang pertama. Meskipun Deng Hao bukan tim, ia adalah orang yang hidup nyata, karena tempat warisan bukanlah ilusi, dan tempat warisan sebenarnya adalah kemampuan teknologi Sungai Heming Hong Mengsing yang kuat, yang akan memecah beberapa dunia yang rusak menjadi entah bagaimana mereka disatukan, sehingga setiap sudut di sini, setiap inci tanah, mungkin hanya tanah dalam satu langkah, berasal dari dua lingkaran. Jadi di tempat warisan ini, ada terlalu banyak tempat yang belum dieksplorasi. Mungkin ada lebih dari satu keberadaan seperti Deng Hao. Tapi sama sialnya dengan Deng Hao, mungkin dia satu-satunya. Di paviliun Tianjibao, Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bahwa semuanya diawasi oleh orang-orang Hong Mengsing, dan bayangan gelap yang muncul di tubuh Xiao Yan dicubit hingga mati oleh Deng Hao. Keributan. Pada saat ini, Xiao Yan berjongkok, menatap tubuh Deng Hao, dan mengutak-atiknya. Dia tidak menemukan apapun untuk memegang cincin atau barang-barang penyimpanan lainnya. Xiao Yan menyeringai pahit. Raja hitam ini juga sangat panas. Saya takut setelah mengalahkan Deng Hao, dia juga merampas segalanya. Dan tepat setelah Xiao Yan menonton, ketika dia akan berdiri, matanya gelap, mimisannya keluar, dan dia pingsan di tanah. Kerumunan terkejut dan bergegas untuk menyelidiki situasi Xiao Yan, tetapi koma ini tidak berlangsung lama. Xiao Yan membuka matanya perlahan-lahan, Xiao Yan mendapati dirinya bersandar pada kelembutan. Itu adalah kaki King Muer. Zhen Ni membantunya membersihkan darah. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Xiao Yan, kepalanya masih sedikit linglung. Pembohong kecil, kau baru saja pingsan, itu benar-benar membuat kami takut, King Muer berkata dengan lembut. Xiao Yan segera bangkit, sedikit mengernyit, merasakan darah di tubuhnya, semuanya tampak normal. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa alasannya, tetapi setelah memeriksa tubuhnya lagi, tidak ada yang serius, dan Xiao Yan tidak memperhatikan. Aku tidak perlu khawatir, jangan khawatir. Xiao Yan berkata kepada orang-orang yang khawatir. Setelah mendapatkan konfirmasi Xiao Yan, orang-orang itu sedikit lega. Setelah Xiao Yan memeriksa tubuh Deng Hao lagi, dia tidak menemukan apa-apa, tetapi ada kelompok cahaya di tubuh Deng Hao. Ini adalah jiwa Deng Hao, tetapi tampaknya telah menjadi kosong dan menjadi jiwa yang tidak sadar. Apakah ini semangat bertarung dengan dewa? Xiao Yan memandang cahaya samar jiwa, dan kekuatan jiwa yang memancar darinya cukup kuat, tetapi kekuatan jiwa tidak dapat diserap. Jiwa seperti itu ini hanya dapat dianggap sebagai jenis bahan, seperti botol pengumpulan jiwa Xiao Yan, yang mungkin berguna untuk dikumpulkan. Segera, Xiao Yan mengeluarkan botol pengumpulan jiwa dan berencana untuk mengumpulkan pikiran sadar Deng Hao, tetapi ketika Xiao Yan hendak mengumpulkan, Ding Yue tiba-tiba muncul dari lingkaran ruang angkasa. Jiwa penuh. Xiao Yan, jiwa ini mungkin memiliki efek besar pada saya. Kata Ding Yue. Xiao Yan tertegun, semua orang memandang Ding Yue. Ada apa? Roh-roh juang itu sangat kuat, kamu masih harus hati-hati, Xiao Yan menginstruksikan. Tidak apa-apa, jiwa ini tidak memiliki pengetahuan spiritual. Sederhananya, itu seperti bayi dan tidak akan memiliki kekuatan menyerang. Aku meneliti dewa yang jatuh sebelumnya, tapi aku menemukan cara untuk mengendalikannya dalam buku-buku kuno. Metode ini membutuhkan jiwa yang kuat, dan jiwa tanpa kotoran. Jelas, jiwa ini sangat diperlukan sebelum itu. Kata Ding Yue, dan dia tidak berharap bahwa jiwa seperti itu yang dapat dipenuhi tetapi tidak dapat ditemukan benar-benar terpenuhi. Setelah bayangan membunuh Deng Hao, ia juga menghapus pengetahuan rohaninya, sehingga jiwa ini sekarang bebas dari segala kotoran. Oke, hati-hati. Xiao Yan mengangguk. Jika Ding Yue benar-benar bisa memperbaiki dan mengendalikan dewa yang jatuh, itu akan menjadi penjahat ekstra. Meskipun tidak ada sumber gas, dewa yang jatuh bertarung. Tubuh Tuhan, kekuatan itu tak terkalahkan. Ding Yue mengangguk, tanpa terlalu banyak omong kosong, untuk menyingkirkan jiwa dewa yang bertarung. Xiao Yan memandang tubuh dewa yang bertarung, Deng Hao, mencubit dagunya, dan kemudian bertanya, dewa perang ini bisakah tubuh digunakan untuk menghaluskan daging dan memasoknya ke Raja Naga atau Xia Zhenghui?
Petik 2. Setelah Ding Yue mendengar kata-kata itu, dia berjongkok dan menatap tubuh Deng Hao. Setelah beberapa saat, dia berdiri, menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Xiao Yan, tidak ada gunanya, tubuhnya kuat, tetapi dantian dan meridian semuanya dihapuskan, tapi, tulangnya mungkin masih berguna. Petik 2. Xiao Yan mendengar bahwa itu sangat disayangkan. Jika tubuh dewa yang bertarung dapat disempurnakan dan diberikan kepada Raja Naga atau Xia Zhenghui, tubuh dewa yang berperang sangat kuat. Xiao Yan juga tidak heran. Mengapa ini sebelumnya mengancam semua orang dengan paksaan, ternyata dia tidak punya semangat juang sama sekali, dan dantian serta meridian sudah dihapuskan oleh Raja Montenegro. Sekarang daging tidak berguna, segera setelah Xiao Yan mengangkat tangannya, api langit melonjak dan berubah menjadi nyala api, menutupi tubuh Deng Hao. Namun, itu adalah daging dari dewa yang bertarung, dan itu membutuhkan banyak waktu. Xiao Yan kemudian menghaluskan semua dagingnya menjadi ketiadaan, hanya menyisakan sepasang tulang. Dengan teknik penyulingan Xiao Yan, tingkat kontrol atas api, dan cara memisahkan tubuh fisik dari tulang, itu tidak. Tulang-tulang Tuhan bukanlah putih, tetapi warna putih keperakan. Meskipun cat masih terlihat seperti sepasang tulang putih, ketika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa tulang-tulang itu memancarkan sebuah tenda perak yang samar, dan Anda dapat merasakannya. Untuk tingkat kerasnya cukup mengerikan, jika dibuat menjadi senjata bukan tidak mungkin. Namun, itu tidak cukup untuk memiliki tulang. Ia membutuhkan daging yang serasi, dan bahkan jika memungkinkan sekarang, Raja Skala Naga dan Xia Zhenghui mungkin tidak dapat hidup dari tubuh dewa yang bertarung. Dagingnya tidak sekuat mungkin, yang paling penting adalah untuk hanya ketika mereka cocok bersama, jika tubuh fisik yang kuat tidak tahan, pada akhirnya itu akan menjadi kekurangan. Ding Yue sementara waktu menyelamatkan kerangka dosen. Setelah melakukan semua ini, Ding Yue kembali ke cincin ruang di jari Xiao Yan. Setelah menyelesaikan tubuh Deng Hao, semua orang melihat sekeliling dalam lingkaran, dan mata mereka tetap berada di paviliun pusat. Sebenarnya ada pohon yang tumbuh. Tidak ada daun di pohon telanjang berbuah. Ayo pergi dan lihat. Xiao Yan adalah orang pertama yang mengambil langkah dan berjalan maju. Sui Zuer memandang sedikit ke belakang Xiao Yan, dan dia melihat ke belakang Xiao Yan, seolah-olah dia melihat sebuah besar misterinya. Setelah membunuh dewa yang bertarung, dia dengan tenang, seolah semuanya seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan, tenang dan mengerikan. Kerumunan berjalan perlahan ke arah paviliun, dan pohon-pohon di depan mereka jelas. 5 buah ditumbuhkan di pohon, semuanya memancarkan cahaya keemasan, yang tidak terlihat seperti buah-buahan, tetapi lebih seperti tumpukan emas, seperti apel. Water Pearl memiliki banyak informasi. Buah-buahan aneh yang dilihat Changju dan Hongmeng dalam pelelangan secara alami tidak terhitung, tetapi ketika dia melihat 5 buah emas, wajahnya yang cantik juga sedikit terkejut, sepertinya ada juga terkejut. Ini adalah Bijin Liuli Guo. Nada bicara Sui Zuer terkejut, tetapi dia tidak memiliki ekspresi yang terlalu berlebihan untuk pengetahuannya yang luas. Hah? Apa efeknya? Sepertinya hanya Sui Zuer yang tahu buah aneh ini di sini. Xiao Yan hanya bertanya, tanpa mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Apa fungsinya? Saya mendengar bahwa selain meningkatkan kekuatan, itu juga dapat meningkatkan kekuatan fisik. Ini adalah buah langka dan langka yang dapat ditemui, tetapi sayangnya hanya ada 5. Kata Sui Zuer, sepertinya tidak puas. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada kejutan di wajahnya meskipun jumlahnya tidak besar, gelas emas ini tentu luar biasa. Namun, Bijin Liuli ini harus mencapai immortal berjuang bintang 5 sebelum dapat ditelan. Kalau tidak, jika energinya yang kuat tidak dapat diserap, itu akan meledak dan menjadi terpesona. Sui Zuer melanjutkan, Xiao Yanyi melanjutkan sangat disayangkan bahwa dalam tim yang tak kenal takut ini, hanya dia yang memenuhi syarat, tetapi sumber daya ini Xiao Yan secara alami tidak akan eksklusif, dan akan ditugaskan ke kandidat yang paling dibutuhkan. Hanya ada 5, itu agak buruk untuk ditugaskan. Xiao Yan memandang 5 buah bijin liuli dan meremas dagunya. Saya hanya butuh 1. Ini terutama digunakan untuk koleksi. 4 putra Xiao Yan lainnya akan mendistribusikannya sendiri. Sui Zuer berkata perlahan. Xiao Yan mendengar kata-kata dan segera mengangguk, hanya karena Sui Zuer tampaknya tidak merasa terlalu banyak.
Bunga, Xiao Yan dapat dibagi menjadi 4, itu sudah sangat bagus. Setelah memetik buah, Xiao Yan mendapat 4, satu untuk mutiara air, dan satu lagi untuk rancang, tetapi rancang menolak, dan dia mengatakan bahwa peningkatan kekuatan fisik tidak cukup kuat, seperti untuk Ye ikan terbang, dia tidak berguna, tentu saja, Ye Fei Yu hanya ingin memberi lebih banyak kepada Xiao Yan. Kekuatan tim yang tak kenal takut tidak cukup, sementara Xiao Yan disingkirkan, ia hanya akan menempati paling banyak satu, karena sisanya, akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sementara Xiao Yan masih menugaskan Bijin Liuli, tiba-tiba ada musik yang samar, menakuti semua orang pintar, dan pada saat yang sama mereka melihat sosok muncul di paviliun dan duduk di sana. Guqin dimainkan di atas, membuat suara samar yang menyenangkan. Sosok itu dalam warna hitam, dan di belakangnya adalah rambut hitam panjang. Kulitnya yang cerah dan fitur halus mendukung wajah yang tampan. Ketika dia melihat wajah ini, tubuh halus Water Pearl terkejut. Matanya yang indah terbuka lagi, dan matanya tiba-tiba menjadi lembab. Ayah, ayah. Ketika Sui Zuer melihat pria tampan itu duduk di paviliun, suaranya agak serak, dan tubuh Jiao sedikit menggigil. Semua orang melihat ke paviliun. Pria tampan itu menghentikan Guqin di tangannya dan perlahan memandang Xiao Yan, tetapi matanya tetap tertuju pada Sui Zuer. Mutiara, pria itu bergumam, dia berdiri, matanya baik, dan setelah makan lembut Sui Zuer, dia bergegas ke atas dan bergegas ke pelukan pria itu. Xiao Yan memandang Raja Montenegro secara umum, dengan beberapa sianosis, karena dalam kesadaran publik, Raja Montenegro harus 5 besar dan 3 tebal, tetapi sekarang Raja Montenegro itu tampan. Mata pria itu lembut, dan dia membelai kepala Sui Zuer dengan lembut, dan kemudian berkata dengan lembut, Zuer, itu benar-benar menyakitimu, itu semua karena kejahatan ayah. Ayah, yakinlah, aku akan membalas dendam untukmu, bagaimanapun aku harus membalas dendam untukmu. Ketika gigi perak Sui Zuer menggigit, dia memegang pria itu erat-erat, dan pria itu menunjukkan senyum lembut, ketika dia mendongak lagi, dia menatap Xiao Xiao. Beri aku junior yang mewarisi, ayolah. Pria itu berkata perlahan, meskipun tidak ada nafas yang kuat, semua orang di lapangan menyadarinya, dan dia sama sekali bukan orang kuat level. Xiao Zhan mengangguk segera, dengan hormat memegang tinjunya dengan hormat, Tuan Montenegro. Melihat Xiao Xiao, pria itu tersenyum, pria tampan ini adalah Raja Gunung Hitam yang legendaris, tetapi Raja Gunung Hitam yang sekarang dilihat seharusnya hanyalah jiwa yang tersisa yang pernah tinggal di sini. Iya, kamu memanggil Xiao Zhan, benar, walaupun terlihat sedikit kejam, tapi karaktermu adalah seorang guru, apakah kamu punya istri dan anak-anak? Heishan Senjun bertanya perlahan, Xiao Zhan mendengar itu adalah salah satu. Sayangnya, wajar untuk mengetahui arti kata-kata Raja Montenegro. Xiao Zhan berhenti sejenak, dan tersenyum berat dengan tinju, Tuan, muridnya sudah memiliki kamar seorang istri. Di belakang, Qian Ning memiliki pipi merah, dan dia dan Xiao Zhan tidak diketahui. Meskipun mereka bersama, mereka tidak memiliki pernikahan, tetapi Qian Ning sudah mengasumsikan hubungan ini. Begitukah, maka aku tidak harus memaksamu menjadi seorang guru, tetapi ada beban yang harus diberikan kepadamu. Heishan Senjun mendengar kata-kata itu dan melonggarkan senyum, dan tidak marah. Permintaan Tuan, murid-murid harus keluar semua. Xiao Zhan menatap hormat pada Dewa Heishan, dan memandang Xiao Zhan dengan sangat sopan. Dia juga mengangguk sambil tersenyum. Kamu harus tahu bahwa gurunya telah jatuh. Karena kamu telah menjadi murid pribadiku, maka kamu adalah pemilik baru kota Tianji. Biksu Heishan berkata perlahan, dan Xiao Zhan mendengar bisikan kecil. Tuan, kota Tianji telah dikubur di bawahnya, disegel oleh gua es yang sangat tebal, kota Tianji, sudah menjadi kota mati. Xiao Zhan berpikir bahwa Raja Heishan tidak tahu situasi terkini dari kota Tianji, jadi ini tentang itu. Kalau begitu, kamu tahu, siapa yang membantai orang banyak dan siapa yang menghalangi kota Tianji. Kata-kata Dewa Gunung Hitam menjadi berat, dan Xiao Zhan menggelengkan kepalanya. Apakah itu aliansi pejuang dewa? Xiao Zhan tampaknya hanya tahu bahwa kekuatan ini sangat kuat saat ini, dan Dewa Montenegro mendengar sedikit senyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini Hong Mengxing, setelah kemunculan Raja Montenegro,
gambar di paviliun Tianji Bao tiba-tiba berakhir, dan tampaknya sengaja dipotong, dan tidak ingin membiarkan konten ini keluar. Orang ini sangat jelas, itu Zhu Xinliang, bintang Hongmeng Star. Pada saat ini, Zhu Xinliang sangat cantik di wajahnya yang tidak dapat ditambahkan, dan dua crimsons muncul. Pada saat ini, ia memegang segelas anggur dan minum dengan Raja Tibet. Orang tua di Montenegro masih memiliki tangan, tapi siapa yang bisa bertarung melawan pasukan seperti itu? Bahkan dunia bawah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak hanya dunia bawah. Bahkan dia akhirnya gagal, bahkan jika Montenegro dapat mengembalikan orang ini ke surga City, jika kamu ingin bersaing dengan kekuatan semacam itu, Tianji City di masa kemenangan tidak bisa melakukannya, apalagi hari ini. Bahkan tidak mungkin. Setelah Zhu Xinliang minum segelas anggur, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Tianzang Wang tidak berkomentar, tetapi dia tidak segera menjawab, tetapi menuangkan anggur ke Zhu Xinliang. Minuman itu belum penuh. Zhu Xinliang meraih tangan Tianzang dan tiba-tiba menariknya. Kedua bibir hampir bersentuhan, dan Sun Er terkejut, dan segera menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Sun Er tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menggali ke dalamnya. Tianzang, sudah begitu lama. Kau juga harus tahu bahwa setelah reinkarnasi, dia bukan lagi dia, dan aku telah menunggu lama. Tubuh penuh anggur Zhu Xinliang, mata yang indah Kailuan Jian penuh dengan kekaburan, tetapi dengan kekuatan Zhu Xinliang, tidak mungkin mabuk dengan mudah seperti ini, tapi, yang ingin mabuk, segelas anggur sudah cukup. Aku tidak mau menunggu. Tianzang menatap wajah tak tertandingi di depannya, dan sepertinya jatuh ke pelukannya kapan saja, tetapi mata Tianzang tidak memiliki jejak kasih sayang dalam hal itu, dia hanya tersenyum lembut dan mengambil tangan Zhu Xinliang dengan lembut. Kamu terlalu banyak minum, Xinliang. Tianzang Wang berkata perlahan, tetapi Zhu Xinliang tersenyum pada dirinya sendiri. Haha, lalu perlakukan aku seperti mabuk, mungkin ini adalah cinta, kamu jaga dunia bawah untuknya, dan jaga reinkarnasinya. Dia adalah tuanmu sekarang, dan sekarang kamu telah menjadi tuannya, mungkin ini dia pernikahan Anda, seperti untuk saya, adalah kelebihan keberadaan, kan, teman baik saya, Raja Tibet. Zhu Xinliang memandang Raja Tibet dengan nada bercanda. Tianzang Wang secara alami tahu kasih sayang Zhu Xinliang untuknya, tapi, di jantung Tianzang Wang, hanya ada satu raja. Hanya ada satu dalam hidup ini. Maafkan aku. Tianzang Wang menghela nafas dan mengatakan bahwa ketiga kata ini telah hilang. Zhu Xinliang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia pertama-tama menggeser topik, apakah Anda pikir akan ada peluang untuk mengalahkan mereka setelah reinkarnasi? Apakah kamu peduli tentang akhirnya? Tianzang Wang tersenyum dengan acuh tak acuh, jenis perubahan di matanya, hanya setelah seseorang melihat akhir kehidupan. Zhu Xinliang mendengar bahwa tubuh Jiao sedikit terpana, di bawah brokatnya, ombaknya bergolak, dan dia sepertinya tidak berharap bahwa Raja Tianzang akan menjawabnya seperti ini. Apa yang baik dan apa yang jahat, apa keadilan dan apa yang jahat, pemenangnya positif, yang kalah adalah kejahatan. Ia memenangkan dunia bawahku dan mengatakan bahwa dunia bawahanku itu jahat, maka dunia bawahanku itu jahat, tetapi jika aku menang, katakan itu jahat, yang disebut berakhir, tetapi hanya seorang diktator, apa yang saya inginkan. Saya hanya ingin kembali ke masa lalu, saya tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Tianzang Wang tersenyum lagi dan mengatakan bahwa dalam kata-katanya, pemahamannya tentang Taoismenya juga merupakan tujuannya. Akulah yang selalu bodoh. Zhu Xinliang tersenyum pahit. Dia tidak memiliki pikiran Raja Tibet, karena hati Tao berbeda, karena dia mencintai Raja Tibet, jadi dia tidak bisa melihat dunia, karena bukan itu yang dia inginkan. Bagian akhir. Alkohol hampir habis. Aku masih punya banyak waktu untuk pergi, jadi kamu akan terus menunggu magang kecilmu di sini, harap itu akan terjadi tanpa batas waktu nanti. Zhu Xinliang berdiri dengan gemetar, dan segera tubuh mengeluarkan momentum, dan alkohol secara instan itu menguap, dan mata kabur diubah menjadi mata yang cerah, tetapi ketika Anda melihat Raja Tianzang lagi, sentuhan persahabatan adalah tempat terdalam dan terdalam yang tersembunyi di dalam. Beban ini, kamu bisa berani mengambilnya, tentu saja, ini benar-benar sedikit mimpi buruk. Jika kamu tidak mengambilnya, kamu masih muridku Dewa Montenegro.
Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri. Dewa Montenegro telah berbicara banyak. Namun, selain Xiaoyan dan yang lainnya, matanya menyusut. Aku selalu berpikir bahwa Dewa Pejuang Aliansi adalah kekuatan terkuat di semua bidang. Ternyata itu hanya yang terkuat bagi kita, tetapi untuk 3.000 dunia ini dengan dunia yang tak terhitung jumlahnya, Dewa Pejuang Aliansi dapat bukan yang terkuat. Petik 2. Xiao Zhan tidak menjawab untuk sementara waktu, dan kemudian Raja Montenegro memandang Xiao Yan lagi, di bawah visi Raja Montenegro, tampaknya Xiao Yan telah dilihat oleh Raja Montenegro, tetapi Raja Montenegro bahkan sedikit mengerutkan kening. Karena apa yang dia lihat tidak terlihat oleh orang lain. Raja Montenegro stagnan, dan wajahnya menunjukkan warna yang sulit dipercaya. Dia segera melonggarkan manik-manik air di lengannya, dan kemudian di mata semua orang, Raja Montenegro berlutut dengan satu lutut. Dan arah berlutut adalah persis di mana Xiao Yan berada. Pada saat ini, Xiao Yan mandek dan mengalami masalah dengan tangan dan kakinya. Sayang, Raja Montenegro bermartabat dan sangat hormat. Xiao Yan tiba-tiba terpana, sama sekali tidak menyadari apa situasinya, kata Xiao Yan tiba-tiba. Apa maksud Senjun? Tanya Xiao Yan, dan Tuan Montenegro sedikit berhenti. Dia mendongak dan menatap Xiao Yan. Jika dia bisa memperbesar dan melihat mata Tuan Heishan, pantulan di matanya di tengah, di belakang Xiao Yan memegang tinjunya, bayangan hitam berdiri. Pada saat ini, bayangan hitam tampaknya sedang mengawasi Dewa Gunung Hitam, dan Upamaku